Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, barakallah. Semuanya diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan kesempatan untuk belajar, diberikan apa lagi anak-anak? Banyak ya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Bahkan kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang kelewat ya anak-anak ya. Yang jelas kita harus bersyukur dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita, ya, menurut kita kebaikan ataupun menurut kita keburukan. Ya, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap keburukan-keburukan, kejahatan, kemaksiatan, bahkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Hari ini anak-anak kita akan lagi mendengarkan kisah tentang Bunda Khadijah binti Khuwailid, bagaimana keutamaan-keutamaan beliau yang diantaranya mungkin anak-anak ada juga yang sudah mendengarkan kisah ini, tapi sama-sama yuk kita dengarkan kembali untuk kita murojaah, kita ambil pelajarannya. Semoga Allah mudahkan dalam kita memahami dan juga untuk mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Bunda Khadijah binti Khuwailid, ketika kemarin kita sudah dengarkan kisah di dalam keluarga beliau bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang masih ingat berapa putra dan putri Rasulullah SAW bersama dengan Bunda Khadijah? Berapa? 1, 2, 3. Dihitung dulu. Putranya 2. Terus putrinya 4. Ada 6. Barakallah anak-anak semuanya. Ustazah, sebutkan dong namanya satu-satu. Oh ya, siapa yang bisa menyebutkan? Putra dan putri Bunda Khadijah binti Khuwailid bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Siapa? Qasim. Putranya dulu ya. Abdullah. Siapa namanya? Abdullah? Ya, bukannya itu nama ayahnya. Ya, nama putra beliau yang laki-laki juga namanya Abdullah. Kemudian yang putri ada 4. Zainab. Kemudian siapa? Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Barakallah. Itu tadi adalah putra dan putri Bunda Khadijah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, keturunan yang diberikan kepada Bunda Khadijah dan Rasulullah Muhammad SAW adalah keturunan-keturunan yang mulia, yang spesial, ya, bahkan nanti sampai kepada cucu-cucunya. Ya, siapa cucu Rasulullah? Hasan Hussein. Ya, nah itu adalah pemimpin atau pemuka para pemuda di surga. Keren kan ya? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang Bunda Khadijah binti Khuwailid, bagaimana beliau ketika Rasulullah SAW nanti kemudian diangkat sebagai nabi dan rasul. Sebelumnya selama berapa tahun ya dari beliau menikah, kalau Rasulullah usia 25 tahun kemudian diangkat nabi 40 tahun berarti kisaran waktunya 15 tahun. 15 tahun Bunda Khadijah mendampingi Rasulullah Muhammad SAW dalam keluarga yang ketika itu belum diangkat sebagai nabi dan rasul. Namun setelah 15 tahun itu Rasulullah SAW mendapatkan tugas yang sangat besar, yaitu menjadi seorang nabi dan rasul. Lalu bagaimana peran dari Bunda Khadijah sebagai istri Rasulullah Muhammad SAW, bahkan menjadi istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita dengarkan kisahnya ya. Anak-anak yang Allah rahmati, anak-anak tentu masih ingat bagaimana ketika wahyu pertama itu turun. Wahyu pertama turun di mana anak-anak? Gua Sur? Bukan. Gua Sur itu tempat ketika Rasulullah hijrah dan singgah di Gua Sur bersama sahabat Abu Bakar. Di mana wahyu pertama turun? Barakallah, di Gua Hira. Nah, disinilah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Pada saat usia beliau 40 tahun. Ketika beliau berada di Gua Hira ini tempatnya sangat tinggi karena berada di atas gunung yang kita kenal dengan Jabal Nur, Gunung Nur, gunung cahaya. Ya, mungkin
Nanti lain waktu kita bisa melihat video bagaimana mendaki gunung Nur tadi, Jabal Nur, sehingga kemudian kita bisa tahu seperti apa sih Gua Hiro itu. Ya, kalau dari yang Ustazah pernah lihat di suatu liputan, Gua Hiro ini tidak seperti gua yang ada di Indonesia, yang kemudian depannya ada pintu guanya, kemudian kita masuk di dalam seperti lorong begitu, tidak. Tapi hanya ada celah dari batu begitu yang sangat kecil, bahkan hanya bisa ditempati oleh satu orang saja. Di tempat yang tinggi tidak ada orang yang berlalu lalang, bahkan untuk sampai ke sana saja sangat sulit anak-anak. Sangat sulit sekali untuk kemudian bisa mencapai Gua Hiro. Jalannya terjal, ya tinggi, pasti tidak akan banyak orang yang akan ada di sana. Untuk itulah Rasulullah Muhammad SAW memilih tempat itu untuk beruzlah. Beliau menyendiri di sana, merenung, ya, memikirkan keadaan kaum Mekah pada saat itu secara khusus dan kaum Arab secara umum, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW di atas gunung, ya di dalam Gua Hiro, yang beliau menyerupakan dirinya seperti halnya seorang manusia, ya jadi Rasulullah SAW saat itu tidak melihat malaikat Jibril dalam wujud asli saat menyampaikan wahyu pertama. Namun Rasulullah SAW ya tentu saja ada perasaan khawatir, ada rasa takut manusiawi ya, di atas gunung yang tinggi, di dalam gua yang terpencil, kok ada orang yang beliau tidak pernah melihat sebelumnya, ini orang asing, tidak dikenal, beliau belum pernah berjumpa. Badannya itu dalam penampakan sebagai manusia itu dengan badan yang kekar gitu ya, yang gagah, yang kuat begitu. Nah, pada saat itu malaikat Jibril ya meminta agar Rasulullah SAW membaca, Iqra, bacalah. Nah, anak-anak, Rasulullah Muhammad SAW ini adalah orang yang ummi, ya tidak bisa membaca dan menulis. Dan ini adalah kebiasaan masyarakat Arab ketika itu. Sebagian besar mereka ya memang tidak memiliki kebiasaan membaca dan menulis. Kalaupun ada, hanya sangat sedikit sekali. Namun bukan berarti Rasulullah Muhammad SAW tidak pandai. Beliau sangat pandai. Bahkan beliau sangat fasih dalam berbahasa. Yang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat saat itu adalah menghafal. Jadi mereka sangat pandai meskipun tidak bisa baca tulis, tapi menghafal. Nah, bukan berarti anak-anak kemudian tidak belajar membaca dan menulis ya. Jadi membaca dan menulis itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita menuntut ilmu. Lagi pula hafalan kita tidak secanggih dan sekuat masyarakat pada saat itu, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian kita lanjutkan deh ceritanya. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hiro, malaikat Jibril meminta agar Rasulullah SAW membaca. Membaca apa kan Rasulullah juga bingung ya. Dan bagaimana? Iqra, bacalah. Sambil kemudian malaikat Jibril ini memeluk dengan erat ya Rasulullah SAW ya, dipegang, dirangkul sampai kemudian Rasulullah merasakan sesak, ya, susah bernafas. Kemudian Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca. Nah, malaikat Jibril kembali lagi mengatakan, bacalah, Iqra. Rasulullah juga menjawab, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali ya, malaikat Jibril memegang, merangkul, dan kemudian membuat Rasulullah SAW merasakan sesak. Sampai kemudian ketika malaikat Jibril ya ketiga kalinya memegangi Rasulullah dan merangkul beliau, kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang ketiga. Ya, surat apa anak-anak? Al-Alaq. Nah, disinilah Rasulullah SAW mengalami satu kejadian luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada rasa ketakutan karena tidak tahu ini laki-laki tadi siapa. Aku disuruh baca apa itu, gitu kan? Tidak tahu ya anak-anak. Bahkan itu kejadiannya adalah di tempat yang
asing gitu ya, tempat yang terpencil, jauh dari keramaian, tidak ada orang, kalaupun itu sesuatu bahaya siapa yang akan membantu, tidak tahu, hanya punya Allah saja. Maka dalam keadaan seperti itu Nabi Muhammad SAW ya merasakan syok gitu ya, kaget luar biasa, ada rasa takut. Ini siapa? Apakah jangan-jangan ada yang menggangguku atau kemudian ada sesuatu yang membahayakan? Tidak tahu Rasulullah SAW. Ketika beliau kemudian bergegas pulang ya dari gunung Nur tadi, Jabal Nur dari Gua Hiro, beliau segera kemudian turun dari gunung, kemudian pulang kembali ke rumah dalam keadaan takut luar biasa. Bahkan di riwayat yang lainnya disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW turun dari gunung Jabal Nur tadi, dari Gua Hiro, beliau kemudian mendengarkan suara. Ya, suara apa itu? Ya, suara malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril ternyata menampakkan wujud aslinya. Ya, kemudian ketika Rasulullah mendongak melihat ke langit, itu semuanya melihat kemanapun dipenuhi dengan malaikat Jibril. Tambah takut ya anak-anak ya. Coba anak-anak ya, kalau di jalan sendirian, ya jalanannya sepi, gitu. Terus ada yang manggil-manggil. Halo, siapa ya? Kira-kira anak-anak takut nggak? Takut dikiranya setan. Loh, ya nanti kapan-kapan kita belajar ya. Jangan takut dengan setan, karena setan itu lemah. Tapi ya, kebanyakan anak-anak takut nggak? Takut. Nah, Rasulullah SAW bukan takut kepada setannya, tapi beliau itu masih kaget gitu ya, melihat ada makhluk yang besar. Jangan-jangan ada sesuatu keburukan yang akan menimpa beliau. Maka beliau kemudian tambah gugup ya dan merasakan khawatir yang luar biasa sampai keringat dingin ya, keringatnya kemudian menetes di wajah dan tubuh beliau. Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yang menggigil dan ketakutan seperti itu, beliau kemudian pulang ke rumah, mengetuk pintu rumahnya. Rumah siapa? Rumah istrinya, yaitu Bunda Khadijah. Rasulullah SAW ketika sudah bertemu dengan Bunda Khadijah yang membukakan pintu, beliau mengatakan, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku. Jadi beliau berkeringat tapi kondisi badannya itu menggigil, rasanya dingin begitu. Minta agar diselimuti supaya badannya menjadi lebih hangat dan lebih tenang. Lihat bagaimana Bunda Khadijah ketika melihat keadaan Rasulullah Muhammad seperti itu, beliau ya tidak kemudian memberondong Rasulullah SAW dengan segala pertanyaan. Kenapa wahai suamiku? Ada apa? Ceritakan padaku. Tidak seperti itu. Tapi Bunda Khadijah langsung melakukan apa yang diminta Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah minta apa tadi anak-anak? Zamiluni, selimuti aku. Maka Bunda Khadijah segera untuk kemudian mengambil selimut dan menyelimuti suaminya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW sudah merasa lebih tenang, lebih bisa mengendalikan kondisi diri beliau, ya sudah mulai berkurang rasa takutnya. Beliau kemudian menyampaikan kepada Bunda Khadijah. Beliau bercerita tentang apa yang tadi terjadi. Beliau di Gua Hiro bertemu dengan seorang laki-laki yang menyuruh beliau untuk membaca, ya sampai diceritakan semuanya. Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada Bunda Khadijah bahwa beliau merasa khawatir. Khawatir apakah ada sesuatu yang terjadi kepada beliau, keburukan yang terjadi dan menimpa beliau. Lihat bagaimana Bunda Khadijah ya menjawab apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW dengan kalimat yang sangat baik, yang sangat indah, yang sangat menenangkan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Bunda Khadijah? Ya, silakan anak-anak bisa baca di layar. Bunda Khadijah mengatakan kepada Rasulullah segala kebaikan-kebaikan Rasulullah Muhammad SAW. Ya suamiku, ya Rasulullah Muhammad SAW, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena engkau suka menyambung tali persaudaraan. Engkau suka membantu meringankan beban orang-orang lain. Kemudian engkau juga suka memberi makan orang miskin.
engkau pun juga suka menolong orang yang menegakkan kebenaran. Engkau membela orang dalam kebenaran. Ini anak-anak. Bunda Khadijah sangat memahami betul bagaimana kebaikan dan akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak mungkin akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala karena semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalam hidup Rasulullah Muhammad SAW. Bunda Khadijah menenangkan itu. Beliau tahu persis bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah melakukan keburukan. Mana mungkin akan diberikan keburukan atau dihinakan. Rasulullah Muhammad SAW mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya, Bunda Khadijah. Tentu beliau merasakan ketenangan yang luar biasa. Beliau tentu saja berpikir, kalau bukan suatu keburukan, lalu apa yang terjadi kepada beliau itu apa? Nah, Bunda Khadijah tidak habis akal. Beliau sangat cerdas. Beliau mengetahui kira-kira siapa orang yang bisa dimintai keterangan. Siapa kira-kira yang berilmu. Maka Bunda Khadijah mendatangi saudaranya, sepupu ya, namanya Warokoh. Datanglah Bunda Khadijah kepada Warokoh. Warokoh ini adalah seorang ahli kitab, anak-anak. Ahli kitab yang belajar kitab Injil. Kitab Injil yang belum diselewengkan. Kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang di dalamnya menerangkan tentang akan datangnya seorang nabi, penutup para nabi, ya, nabi yang terakhir. Dengan ciri-ciri ini dan itu. Dan ketika diceritakan oleh Bunda Khadijah tentang apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, Warokoh pun kemudian memahami itu adalah sesuatu yang ada di dalam kitabnya, sesuatu informasi yang pernah disampaikan di dalam kitabnya. Maka, ya, kalau kemudian Warokoh menduga bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dimaksud di dalam kitab itu, ya berarti Nabi Muhammad SAW ini adalah nabi terakhir yang sudah dikabarkan di dalam kitab Injil. Nah, Warokoh mengatakan begini ya pada saat diceritakan kejadian itu. Orang yang menemuimu di Gua Hiro, dia adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda, aku masih hidup pada masa itu, di mana kaummu akan mengusirmu, maka aku akan membelamu. Anak-anak yang Allah rahmati, Warokoh yang sudah tua itu, dia mengatakan bahwa ya kitab yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah itu seperti halnya namus yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan orang yang datang itu sama dengan orang yang mendatangi Nabi Musa, yaitu malaikat Jibril. Lalu ketika Warokoh mengatakan bahwa nanti ketika tiba masanya di mana kaummu mengusirmu, ya, Rasulullah Muhammad SAW juga kaget. Benarkah kaumnya Rasulullah ini akan mengusir beliau? Maksudnya orang-orang Mekah ya, orang-orang Quraisy di Mekah akan mengusir beliau. Bukankah beliau ini dikenal sebagai Al-Amin dan sangat dicintai masyarakat Mekah? Mana mungkin mereka akan mengusirnya? Kata Warokoh, memang benar setiap nabi dan rasul ya pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang memusuhi. Ya, andai Warokoh itu masih hidup, dia bertekad untuk kemudian akan membela dan berjuang di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Tapi takdir Allah berkata lain. Takdir Allah ya, Warokoh ini beberapa hari setelahnya ya meninggal dunia, wafat, sehingga dia pun tidak sempat untuk kemudian berjuang di dalam dakwah untuk melindungi dakwah Rasulullah Muhammad SAW.
Tapi di dalam hatinya dia sudah berniat bahwa dirinya mengimani Rasulullah dan berniat untuk menjaga dan melindungi ketika Rasulullah Muhammad SAW diusir oleh kaumnya. Nah, anak-anak yang Allah rahmati, ini adalah peristiwa yang sangat penting di dalam perjalanan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang memberitahu kalau malaikat orang yang datang kepada Rasulullah di Gua Hira adalah malaikat Jibril? Warokoh. Atas izin Allah. Warokoh adalah orang yang memiliki ilmu, dia adalah ahli kitab, dan Bunda Khadijah adalah orang yang luas sekali pergaulannya. Sehingga beliau bisa mengetahui, oh ini adalah orang yang berilmu, yang layak untuk kemudian ditanya. Masya Allah, peran Bunda Khadijah begitu luar biasa. Ya, dan ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya. Yuk kita belajar dari kebaikan-kebaikan dan keutamaan Bunda Khadijah. Nah, di antara hikmah dan nasihat yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bukti bahwa Bunda Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Bagaimana tidak, Bunda Khadijah menjadi orang yang bisa menempatkan posisinya di setiap keadaan dan kondisi. Ketika suaminya datang dalam keadaan ketakutan, berkeringat dingin, ya, keringat bercucuran, kemudian menggigil, ya, beliau tidak kemudian ya memberondong dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi ya menuruti apa yang diinginkan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu diselimuti, ya, ditenangkan lebih dahulu. Nah, ini menjadi satu kecerdasan yang luar biasa anak-anak. Nah, sekarang nih coba ya kita ingat-ingat. Anak-anak pernah enggak mendapati umi kita, ibu kita, mama kita yang sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah? Mungkin sedang sibuk memasak disambil mencuci, kemudian gendong adik, sibuk sekali. Kemudian kita melihat keadaan itu. Lalu pada saat yang sama kita sedang mengerjakan tugas misalnya atau sedang mengerjakan sesuatu. Nah, kita kesulitan membutuhkan bantuan. Nah, kita melihat umi kita sedang sibuk sekali. Kemudian apakah kita menunggu umi kita setelah selesai pekerjaannya baru kita tanya atau kita tanya saat itu juga? Tanya saat itu juga. Uminya sedang sibuk, sedang masak, sedang sambil nyuci, gendong adik yang lagi rewel. Kemudian kita tanya, Umi, ini gimana sih PR-nya? Ini gimana sih tugasnya? Ini gimana? Tolong dong ajarin. Ada nggak yang seperti itu? Kalau seperti itu artinya belum bisa memposisikan diri dalam setiap kondisi. Karena kita tidak bisa memahami, ini Umi sedang sibuk, ya, sedang kerepotan. Kok kita kemudian tiba-tiba menyela, minta bantuan, bahkan kemudian dengan cara merengek. Nah, caranya tidak seperti itu. Nah, Bunda Khadijah bisa memahami situasi dan ini adalah sesuatu kecerdasan ya anak-anak ya. Jadi cerdas itu tidak hanya nilainya bagus, tidak. Tapi memahami, melihat kondisi itu juga adalah kecerdasan. Ketika melihat kondisi, kita harus berbuat apa, itu adalah kecerdasan. Ketika melihat umi kita sedang repot, sedang sangat sibuk, sebaiknya kita bantu. Kalaupun kita tidak bisa membantu di situ, jangan kemudian kita menambah pekerjaan umi kita, ibu kita. Ya, kita tunggu sampai umi selesai mengerjakan pekerjaan beliau, memasak, mencuci, atau bisa menenangkan adik, atau bahkan kita bantu, yuk adik kita main bareng dulu gitu ya. Supaya adik nggak rewel lagi dan Umi bisa mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat. Baru nanti ketika Umi sudah lebih luang waktunya, lebih tenang pikirannya, kita kemudian bertanya kepada Umi. Umi ini gimana ya cara mengerjakannya? Ya, diajari nanti, diterangkan. Kan jadi lebih enak. Gitu ya. Atau mungkin ketika ambinya, ayahnya baru pulang dari bekerja, baru pulang dari safar, baru pulang dari kantor ya. Masih capek sekali. Ya, ayah kita, abi kita ya ketika kemudian pulang dari mencari nafkah gitu ya, atau kemudian ada urusan, beliau sedang capek ya. Kita pulang ya, beliau pulang kita sambut dengan
Jangan dengan macam-macam permintaan ya, tapi kita layani dulu ya, dibawakan tasnya, disimpankan kemudian sepatunya, disiapkan minum ya, dipijitin, mungkin kalau mau mandi dengan air hangat atau yang lain-lainnya bisa dibantu. Sampai ketika kemudian ayah kita, abi kita sudah bersih-bersih ya, sudah kemudian bisa bersantai, kita baru kemudian menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Minta diajari mengerjakan tugas, atau mengobrol, atau diajak main bersama, atau diajak apapun, bahkan untuk kemudian sekedar bercerita. Nah, ini kita bisa melihat keadaan atau kondisi sehingga kita tahu memposisikannya. Jangan ketika ayah atau abi kita masih capek, kemudian kita paksa, "Abi, ayo main, Bi, ayo antar aku, Bi." Ya, antar untuk beli sesuatu, baru sampai rumah diminta ngantar keluar lagi. Padahal abinya sedang capek, dan lain sebagainya. Termasuk ketika ada tamu yang datang. Ketika ada tamu yang datang, ya mungkin sedang berbicara dengan abi kita, dengan umi kita, dengan ayah kita, dengan bunda kita. Ya, ini tamunya juga kita harus muliakan. Jangan sampai ketika kemudian orang tua kita berbicara dengan tamu kita, tamu beliau, kita kemudian ganggu, bikin kelakuan-kelakuan yang aneh gitu ya, bikin suara-suara yang berisik, yang mengganggu atau bertingkah laku yang kemudian membuat tamunya merasa tidak nyaman. Nah, ini anak-anak juga harus memahami kondisi seperti itu ketika ada tamu, misalnya sedang main nih anak-anak dengan adiknya, dengan kakaknya, jangan terlalu rame, ya. Misalnya dikecilkan dulu suaranya, atau mungkin sedang mendengarkan nasyid atau kemudian bermain biasa begitu ya, suaranya dikecilkan supaya tidak mengganggu ketika ada tamu yang datang. Atau malah lebih bagus membantu untuk menyiapkan minum atau makanan yang akan disajikan. Itu lebih bagus lagi ya. Setelah itu cukup. Ya, kecuali kemudian anak-anak dipanggil untuk berkenalan atau untuk duduk bersama di sana. Begitu ya anak-anak, jadi memposisikan diri dalam setiap kondisi itu merupakan sebuah kecerdasan. Jadi tidak melulu nilai yang bagus menunjukkan kecerdasan, tapi ketika kita memahami kondisi, kemudian kita bisa memposisikan diri, ya kita memiliki kecerdasan. Masya Allah. Dan itu dimiliki oleh Bunda Khadijah. Dan tidak hanya itu kan anak-anak, kecerdasan yang dimiliki Bunda Khadijah ya ditunjukkan bagaimana Bunda Khadijah bisa mencarikan solusi dari masalah yang dihadapi Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan tadi ketakutan, khawatir karena tidak tahu siapa yang datang, apa yang dibawa gitu ya, tidak tahu apa yang akan terjadi pada beliau. Namun Bunda Khadijah bisa memberikan ketenangan ya, menyampaikan dengan ucapan-ucapan yang baik, memotivasi, memberikan semangat kepada suaminya, bahkan beliau bisa tahu kemana ya beliau akan bertanya. Nah, ini penting anak-anak. Kalau kita ya tidak memiliki wawasan yang luas, tidak memiliki pergaulan yang luas, kita jadi tidak tahu punya masalah mau tanya ke siapa. Ya, kalau kita punya wawasan dan pergaulan yang luas, kita akan tahu, oh kita sedang ada masalah, oh tetangga kita punya masalah, oh orang tua kita punya masalah. Nah, kita mungkin bisa memberikan informasi gitu loh. Ayah, bunda, abi, umi, mungkin bisa tanya deh ke temanku yang ini. Ya, kan orang tuanya mereka kerja di kantor misalnya perpajakan atau misalnya kerja di mana bagian pemerintahan gitu, sehingga kalau kemudian membutuhkan sesuatu bisa tanya kepada mereka. Nah, kita bisa sampaikan kepada orang tua kita gitu ya. Jadi ketika kemudian kita bergaul, kita tahu, oh teman kita orang tuanya kerja di mana, bidangnya apa. Nah, suatu ketika kemudian kita membutuhkan orang yang ahli di bidang tersebut, kita bisa bertanya kepada mereka atau meminta bantuan mereka. Karena wawasan kita luas dan kita juga bergaul dengan baik. Masya Allah. Nah, Bunda Khadijah kan sangat paham betul ya. Warokoh adalah orang yang ahli dalam kitab, kemudian orang yang
dianggap mengetahui sesuatu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW saat itu adalah sesuatu yang sudah dikabarkan di dalam kitab tersebut. Masya Allah, ini adalah kecerdasan dari Bunda Khadijah. Siap untuk mengamalkan ya anak-anak ya. Kita berlatih untuk memposisikan diri dalam setiap kondisi. Kita kemudian belajar untuk mencarikan solusi dalam permasalahan. Kemudian kita juga belajar untuk kemudian bisa memiliki wawasan yang luas. Dan jangan lupa kita kemudian bergaul dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, supaya kita menjadi orang yang punya wawasan dan pergaulan yang luas. Mudah-mudahan kisah yang sedikit ini bisa memberikan kita manfaat dan juga kita diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Baik, untuk kisah Bunda Khadijah kali ini kita cukupkan lebih dahulu supaya anak-anak bisa memahami dengan lebih mudah ya untuk mencernanya dengan lebih baik dan bisa mengamalkannya. Nanti kita akan lanjutkan kisah-kisah Bunda Khadijah binti Khuwailid yang lainnya. Keutamaan-keutamaan yang banyak sekali dimiliki oleh Bunda Khadijah. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.